Dan dia pun selalu membuat kegaduhan di mana-mana. Ada apa sebenarnya kenapa pria ini begitu pemarah, apa yang terjadi? Tonton terus gas. Karena ceritanya sangat menarik ini gas. Hai gas, jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas film India lagi ini gas yang berjudul Tadap. Awalnya kita melihat seorang pria yang turun dari mobil, dia terlihat was-was dan takut. Pagi pun tiba dan terlihatlah seorang pria yang naik motornya, dia terlihat menyimpan kemarahan di matanya. Pria gondrong terlihat di kamarnya lalu mendengar sesuatu, ternyata seorang pria yang penuh amarah menyerang pria gondrong. Pria gondrong takut dan melarikan diri, tetapi pria pemarah itu terus mengejarnya. Ada apa ya sebenarnya? Ayo simak terus apa sebenarnya yang terjadi kepada mereka berdua. Sehingga pria pemarah menyerangnya dan pria gondrong terlihat sangat ketakutan. Seorang pria parubaya terlihat menjenguk pria gondrong dan mereka berbicara jika pria pemarah harus dihabisi. Tiba-tiba pria pemarah itu sudah di kantor polisi, lalu polisi bertanya, kenapa kau menghajar pria gondrong? Dia pun menjawab, karena aku punya banyak urusan dengannya. Saat polisi itu marah dan menghajar pria pemarah, lalu datang seorang kakek dan ternyata itu adalah Dedi dan membawa pergi pria pemarah itu. Saat di perjalanan pria itu turun karena berbeda pendapat dengan Dedi. Lalu dia pun terbayang kepada seorang gadis cantik. Tetapi dia hanya wujud bayangan. Ada apa ini sebenarnya? Apa kekasihnya mati atau bagaimana? Untuk lebih jelasnya silahkan nonton sampai selesai. Pria pemarah itu pun terlihat sangat terpukul dan membuat kekacauan di mana-mana. Menghajar orang-orang yang dianggapnya telah membuat dirinya dalam kesedihan yang sangat mendalam. Kemanapun pria itu pergi selalu terbayang dan teringat gadis cantik itu. Dan dia pun selalu membuat kegaduhan di mana-mana. Ada apa sebenarnya kenapa pria ini begitu pemarah, apa yang terjadi? Tonton terus gas. Karena ceritanya sangat menarik ini gas. Pria parubaya pun melihat bekas-bekas kemarahan pria Isana namanya. Dedi dan pria parubaya itu mengetahui siapa pelakunya. Lalu pria Isana dibangunkan oleh temanya karena ada sesuatu hal yang bisa menyenangkan hatinya. Lalu dia pun pergi ke sana dan terlihat tersenyum. Ternyata ada orang meninggal, dia pun berharap seseorang hadir di sana. Tapi siapa ya? Tonton terus agar kita tahu apa sebenarnya yang terjadi. Lalu terlihat Dedi dan Isana dan kawannya terlihat sedang minum-minum dan tertawa-tawa, tapi dia tidak tertawa sedikit pun. Sepertinya pria ini sedang menghadapi masalah hati, yaitu masalah cinta. Ternyata Dedi itu adalah orang tua angkatnya dan mereka sudah saling menyayangi. Dan sekarang kita mulai ceritanya gas. Beberapa tahun yang lalu terlihat seorang wanita yang ada dalam bayangan Isana. Dia sepertinya baru pulang dari luar negeri. Lalu dia pun bertemu dengan neneknya dan terlihat akrab dan nampak juga pria parubaya dan ternyata dia adalah ayah gadis cantik itu. Gadis itu dikenal sangat suka berfoto-foto dan mengabadikan setiap momen. Lalu terlihat orang-orang sedang bergembira atas kemenangan pria parubaya menjadi pemimpin. Lalu gadis cantik bersama ayahnya melihat pria Isana dan sepertinya dia jatuh hati padanya. Malam pun tiba, pria pemimpin dan juga Dedi serta Isana sedang berbincang-bincang, tiba-tiba lampunya mati. Pria pemimpin menyuruh Isana untuk memindahkan nenek, tapi saat lampunya hidup kembali, ternyata yang digendong Isana adalah wanita cantik itu. Mereka pun sama-sama terkejut dan saling menyalahkan. Sang nenek memanggil untuk makan bersama. Saat makan bersama, Isana terlihat memandang terus wanita cantik itu. Setelah itu Isana dan temanya melihat ada yang aneh pada Isana, ternyata pria Isana sedang jatuh cinta pada gadis cantik itu. Lalu mereka pun bertemu lagi saat Isana sedang mengemas buku-buku dan ternyata namanya Ramisa. Mereka saling ngobrol dengan tulisan buku. Lalu Ramisa dipanggil dan pergi dari sana. Ternyata ayahnya dan Dedi serta Isana sedang mengadakan kegembiraan untuk menyambut kemenangan Pak Pemimpin. Tiba-tiba seseorang menyerang Pak Pemimpin. Dengan cepat Dedi menghalanginya, lalu Isana dengan segera menghajar pria penyerang itu. Isana pun terkejut melihatnya dan semua terdiam melihat kejadian itu. Di tempat lain kita melihat pria bertopi, dia sedang merencanakan sesuatu untuk mengacaukan bisnis kerikil Dedi. Lalu Dedi pun terlihat tidak bisa mengambil kerikil saat ke lokasi pengambilan kerikil. Dedi pun pergi langsung bertanya kepada Pak Pemimpin. Saat bertanya ternyata benar saja bisnis Dedi sedang dipermasalahkan. Keadaan pun terlihat tegang, lalu pria gondrong ingin memukul Dedi dengan cepat. Pria Isana pun menghalangi pria gondrong itu lalu menghajarnya dan mengejarnya kemanapun dia lari. Saat Isana mengejar pria itu, tiba-tiba Ramisa menarik Isana dan memeluknya. Saat itulah Isana mulai jatuh hati pada Ramisa dan mereka pun pergi ke tempat yang membuat mereka bergembira.
Isana dan Ramisa pun menghabiskan waktu seharian bersama. Isana menceritakan tentang keluarganya yang tidak ia tahu. Dengan tenang Ramisa mendengarkan. Lalu Ramisa pun mendekat dan mencium Isana. Setelah itu mereka pun kembali dan meminta maaf atas ciuman itu, dan sekarang Isana pun mencoba berciuman kembali. Sepertinya mereka mulai jatuh cinta satu sama lain. Besoknya Dedi pulang ke rumah dan Isana berbohong lalu minta maaf dan mengatakan jika dia sudah tidak jomblo lagi. Isana mengatakan jika dia jatuh cinta pada Ramisa dan meminta untuk melamarnya. Setelah itu Isana dan Ramisa jalan bersama lagi, dan sekarang cinta mereka mulai bersemi dan bertambah kuat. Isana mencintai Ramisa dengan setulus hatinya. Mereka pun terus bersama-sama dan juga saling menjalin kasih dan juga terus bercumbu mesra. Dan selalu bersama melepaskan keseriusan cinta mereka bersama-sama sehingga Isana bertambah yakin bila cinta mereka tidak akan terpisahkan. Setelah melalui kegembiraan dan juga kebahagiaan lalu saat pulang Ramisa mengatakan jika ada tamu yang harus dia temui. Cinta mulai retak karena Ramisa mengatakan jika dia akan dilamar orang lain. Isana pun sangat terkejut mendengarnya. Pak Pimpin ayah Ramisa pun merasa tegang dan cemas. Dan itulah sebenarnya penyebab Isana pria pemarah itu jadi tidak terkendali. Itu semua karena kisah cintanya yang sangat berat ia rasakan. Saat cintanya mulai tumbuh dan juga hatinya mulai benar-benar tulus pada Ramisa. Saat itulah dia pergi meninggalkan Isana tanpa penjelasan dari Ramisa. Kembali kepada ceritanya lagi bagaimana terjadi yang sesungguhnya. Isana menghubungi Dedi dan mengatakan akan menikah dengan Ramisa. Dedi pun terkejut. Tapi Dedi terlihat setuju dan akan mengurus pernikahannya dengan Ramisa. Isana pun merasa sangat senang dan gembira mendengar kabar itu. Isana pun terus menunggu kabar dari Dedinya, tapi saat dia mendapat kabar Dedi mendapatkan kecelakaan. Isana pun langsung menjenguk Dedi di RS. Dedi langsung mengatakan belum sempat sampai ke rumah Ramisa. Isana terlihat sangat kecewa dan pergi dari sana. Besoknya Isana terlihat di tempat bisnis Dedi dan meminta cepat muat agar dia bisa pergi. Tetapi tidak bisa karena peledak akan segera diaktifkan. Lalu dia pun dapat telepon. Dengan cepat wajah Isana berubah jadi tidak baik. Dengan cepat dia melewati jalur ledakan itu tanpa memperdulikan keselamatannya. Tiba-tiba dia pun terkena peledak dan terpental jauh. Tak peduli dengan keselamatannya dia terus melaju dan ternyata dia ke rumah Ramisa. Dengan rasa terkejut dan kecewa dia melihat di rumah Ramisa akan segera ada acara besar. Dia pun melihat Ramisa akan segera dipinang pria lain. Dengan rasa kecewa dan sakit hati Isana mengatakan jika dia pacaran dengan Ramisa. Karena Isana tahu bahwa Ramisa dijodohkan dengan orang lain oleh ayahnya. Lalu Isana pun dihajar oleh anak buah Pak Pemimpin. Isana terus berteriak memanggil Ramisa. Sedangkan Ramisa sedang diadakan acara pernikahannya, tapi Isana sedang merasa kesakitan. Tidak hanya tubuhnya yang terasa sakit, tetapi hatinya juga sangat hancur melihat itu semua. Ramisa sedang merasa kebahagiaan atas pernikahannya, tetapi Isana malah merasakan kesakitan tubuhnya dan juga hatinya sangat hancur. Setelah itu pun Ramisa dibawa pergi oleh suaminya ke luar negeri. Isana sampai ke rumah Ramisa, tetapi dia sudah pergi. Karena itulah Isana mulai berubah. Hatinya hancur dan menyimpan kemarahan. Tetapi ceritanya belum selesai sampai di sini guys, ada cerita yang lebih menarik lainnya, jadi tonton terus sampai habis. Setelah itu temannya mencoba untuk menasehati Isana agar bisa berubah, jangan seperti itu lagi. Isana pun pergi ke tempat sebuah pesta mencoba untuk melupakan permasalahan yang sangat berat yang dihadapinya. Saat Isana sedang menikmati dan melepaskan penat pikirannya, Ramisa pun melewati tempat pesta itu dan melihat Isana sedang asyik berpesta. Raut wajah Ramisa terlihat sedih. Setelah itu pagi tiba teman Isana mengatakan jika Ramisa sudah pulang dan dia pun langsung pergi ke rumah Ramisa. Isana pun terus mencoba agar Ramisa keluar menemuinya, tetapi Pak Pemimpin ayahnya turun untuk menyuruh dia pergi dari sana. Tapi Isana tidak peduli dan terus berteriak memanggil Ramisa, tapi polisi tiba dan Isana pun dibawa pergi dari situ oleh polisi dan dia pun mengatakan jika dia akan menunggunya di kafe tempat biasa mereka bertemu. Setelah itu Isana pun dihajar oleh polisi untuk memberi dia pelajaran agar tidak mengganggu Pak Pemimpin lagi. Dedi pun tiba dan menghentikan pukulan terhadap Isana. Setelah itu Isana pun pergi ke tempat kafe yang bisa mereka berdua pergi saat mereka berpacaran. Dia menunggu dari malam sampai pagi dan malam lagi, tapi Ramisa tidak muncul juga. Pemilik kafe menyuruh dia pulang karena dia tidak akan datang. Tapi Isana mengatakan tidak, dia akan datang. Tapi ibu itu memberi dia nasihat. Lalu terlihat dia sedang berbicara sendirian.
Isana mengungkapkan semua kepedihan yang dia rasakan dan ternyata dia sedang memberitahu Ramisa yang sudah dia ikat. Dengan rasa lupa diri Isana cepat-cepat melepaskan ikatan Ramisa lalu bertanya pada Ramisa. Dia pun menjawab jika dia benar-benar mencintai Isana tetapi keadaan yang tidak bisa Ramisa lawan. Isana pun mengajak pergi Ramisa untuk menikah dengannya. Tapi Ramisa terlihat takut pada Isana dan tidak mau ikut dengannya. Saat mau pergi Pak Pemimpin menghalanginya dan menamparkan Isana dan Isana mendorong Pak Pimpin dan Dedi pun datang. Dedi melerai kemarahan Isana dan mengatakan jika Ramisa ketakutan padamu lalu melepaskan Ramisa dan pergi dari sana. Pak Pemimpin pun meminta maaf dan akan selalu memaafkan mereka dan reputasinya akan bermasalah. Dedi pun memarahi Isana sampai di rumah tapi karena Isana terlalu sakit maka dia berkata akan membakar dunia ini dengan kemarahannya. Saat itulah Isana dikurung dalam kamar oleh dedinya. Teman Isana sedih melihat Isana seperti itu lalu Dedi pun menceritakan yang sebenarnya. Saat Isana meminta Dedi untuk melamar Ramisa dia pun langsung ke sana dan mendengar Ramisa sedang berbicara dengan ayahnya. Dia mengatakan mencintai seseorang tetapi ayahnya merasa marah tapi alangkah terkejutnya saat ayah Ramisa mendengar bahwa orang yang dicintainya adalah orang lain bukan Isana. Dengan kaget Dedi mendengar dan juga ayah Ramisa karena ayah Ramisa tahu jika Ramisa ada hubungan dengan Isana. Alangkah terkejutnya Dedi saat mendengar ucapan Ramisa jika dia mencintai orang lain bukanlah Isana yang dia cintai. Saat Dedi pulang terus mengingat ucapan Ramisa dengan sebab itulah Dedi kecelakaan. Tapi Dedi tidak tega untuk memberitahu Isana takut dia kecewa. Setelah itu Dedi menemui Ramisa dan bertanya kesungguhan hubungan antara dia dengan Isana. Saat itu Ramisa mulai berakting dia menyalahkan ayahnya yang tidak mau mendengar ucapan dirinya. Dengan mudah Dedi menghentikan aktingnya dan memberitahu jika dia mendengar semuanya. Saat itulah Ramisa mengatakan jika Isana adalah tempat dia bersenang-senang dan hanya bermain-main dengannya. Lagian pula Ramisa memandang Isana sangat rendah dan jauh berbeda derajatnya dengan dirinya dan ternyata Ramisa hanya mempermainkan cinta Isana. Setelah itu terlihat Pak Pemimpin yang sedang berbicara dengan Ramisa. Ternyata Pak Pemimpin juga tidak tega melihat Isana jadi seperti itu. Dan juga memarahi Ramisa kenapa dia sampai tega mempermainkan cinta Isana. Sampai begitu dia merasa sangat menderita. Ramisa pun menjawab bahwa dia tidak tahu akan terjadi seperti ini. Pak Pemimpin pun merasa bersalah pada Isana terlihat saat Pak Pemimpin memarahi Ramisa yang telah melakukan kesalahan kepada orang lain. Setelah itu dengan berat hati Pak Pemimpin menyuruh orang untuk membereskan Isana agar tidak membahayakan anaknya Ramisa dan berjanji akan memberi kekuasaan pada orang tersebut. Di tempat lain Dedi memeriksa kamar Isana dan dia sudah tidak ada di kamar. Isana terus mencari orang yang telah menyakitinya. Saat dalam perjalanan Isana diserang oleh Pak Polis. Dengan mudah Isana menghajar Pak Polis tapi dia diserang oleh banyak orang-orang lain. Satu persatu dikalahkan oleh Isana, dia terlihat sangat kuat dalam menghajar mereka semua. Karena banyak yang menyerang Isana, maka dia pun bertubi-tubi kena pukulan dan tusukan. Tapi Isana tidak kalah begitu saja sebelum hatinya terpuaskan dengan kemarahannya, dia berhasil melumpuhkan satu persatu orang suruhan ayah Ramisa. Sekarang tinggal pria gondrong yang tersisa saat Isana ingin menghabisinya dia pun mengatakan yang sebenarnya. Pria gondrong mengatakan Ramisa yang membayar dirinya agar membunuhmu. Ternyata semua itu ulah Ramisa dia juga sangat berani dan tega menyuruh pria gondrong untuk menghabisi Isana. Tetapi Isana tidak semudah itu mempercayai ucapan pria gondrong. Lalu suara HP pun terdengar dan ternyata Ramisa lah yang menelepon lalu mendengar dengan jelas memang benar Ramisa lah dalam semua kesakitan dan kepedihan hidup yang Isana alami. Dengan mudah pria gondrong menyerang Isana dan menusuknya berkali-kali. Pria gondrong juga terus mengatakan kebenaran jika Ramisa hanya mempermainkannya dan membohonginya. Saat pria gondrong ingin menghabisi Isana dengan satu tusukan pria gondrong langsung jatuh. Di tempat lain Ramisa sedang terbayang masa lalu saat pertama kali dia berencana mempermainkan Isana. Ternyata saat mati lampu di rumah Pak Pemimpin Ramisa memang sengaja tidur di kamar nenek agar Isana bisa seolah-olah salah masuk kamar. Saat mereka tidur bersama pun dia juga hanya bermain-main dengannya. Begitu juga saat dia dipukuli di rumahnya pun Ramisa juga sengaja tidak mau keluar saat Isana memanggilnya. Ternyata hati Ramisa ini lebih kejam dari sekelompok penjahat. Tiba-tiba Ramisa terkejut melihat Isana sudah berada di belakangnya. Ramisa mencoba melarikan diri tetapi tertangkap juga dan Isana mencoba untuk menghabisinya tetapi tidak jadi. Isana pun menyelamatkan Ramisa dengan keikhlasan cintanya pada Ramisa dan Isana pun pergi selamanya di samping Ramisa. Dan akhirnya filmnya pun habis di sini guys.
Sedikit kata-kata nasihat, janganlah bermain dengan hati karena hati itu bukan tempat bermain. Jika memang tidak cinta jangan kau dekati dan jangan kau permainkan cinta karena bisa terjadi hal-hal di luar dugaan. Maka dari itu bersungguh-sungguhlah jika sudah cinta dan jangan kau permainkan. Seperti biasanya guys, jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe agar kami terus semangat dalam membuat konten-konten terbaru.